Setelah kita tahu keinginan kita, omongin aja dulu gitu. Enak ya kalau misalnya aku nanti penghasilannya 10 juta per bulan. Nanti aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Anggelia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya, sehat, dan Allah mudahkan semuanya apapun yang teman-teman lakukan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang teman-teman, kaitan impian dengan pikiran dan perasaan. Nah, di antara kita gitu ya, kadang-kadang ada yang kepingin sesuatu gitu ya, misalnya nih diucapin gitu ya, tahun depan aku ini, besok aku ini gitu ya. Tapi ada di antara kita yang hal tersebut terjadi, ada juga yang gagal atau nggak terjadi itu ya impiannya. Nah, penyebabnya apa sih? Selengkapnya tonton terus videonya ya. Sebenarnya ya, kalau kita pikir-pikir dengan menggunakan akal pikir ya, hidup ini sebenarnya bermula dari pikiran gitu ya. Adanya kita di dunia ini juga karena pikiran manusia gitu, orang tua kita gitu ya, memikirkan sehingga ada kita gitu. Kemudian adanya sesuatu di sekitar kita, semuanya berawal dari pikiran, termasuk hidup kita sekarang. Hal yang mudah yang aku contohin tadi ya, membuktikan sebenarnya bahwa segala sesuatu itu yang kita inginkan ataupun yang kita tidak inginkan terjadi hari ini, itu adalah sumbernya dari pikiran. Nah, itu kita sadari atau tidak bahwa itulah kebenarannya. Nah, saat kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita berawal dari pikiran gitu ya, jadi yang paling harus dibenahi pada saat kita menginginkan sesuatu itu adalah pikiran kita. Contoh simpelnya aja juga lagi gini ya, di sekitar kita misalnya orang yang hobi yang ngeluh, kemana-mana ngeluh ya, apapun ngeluh, hidupnya itu pasti penuh dengan hal-hal yang dia keluhkan, masalah ya, tantangan ya, hambatan kayak gitu. Nah, sementara orang yang hidupnya orangnya rileks, santai pembawaannya ya, tenang gitu ya, ada sesuatu nggak yang langsung tersulut emosi, dia pikirannya dia atur sedemikian rupa ya, hingga perasaannya juga menghasilkan damai, nyaman. Nah, itu kehidupannya ya, kita lihat aja di sekitar kita gitu ya, yang namanya masalah ya, tantangan, hambatan itu mungkin ada, tapi bisa dia lalui dengan sangat mudah ya, tidak menjadi satu hal yang dianggap itu masalah gitu ya, karena ya bagi dia di pikirannya ditanamkan semua itu adalah satu proses hidup dan isinya hanyalah kemudahan gitu, mudah, semua hal itu membawa dia kepada kemudahan, hingga ya dia mudah dalam merespon segala sesuatu yang nggak lebay, nggak terlalu berlebih-lebihan, sehingga ya hidupnya dipenuhi juga dengan kemudahan. Nah, sekarang back to impian ya. Dan saat kita menginginkan sesuatu ya, impian, katakannya keinginan ya, cita-cita, hajat atau apa, itu awalnya adalah pikiran. Kita menginginkan sesuatu yang tergambar dalam pikiran. Apapun lah, misalnya pengen pekerjaan lebih bagus, pengen penghasilannya meningkat, itu karena pikiran ya. Kemudian kalau di hukum the law of attraction ya, hukum tarik menarik, kita menarik sesuatu yang persis sama dengan kita. Apa yang kita pikirkan dominannya ya, mayoritasnya apa, dan apa yang kita rasakan itulah yang akan kita tarik di dalam kehidupan. Jadi teman-teman yang punya mimpi itu pastikan dulu mimpinya ya jelas-jelas emang benar-benar itu harus terlaksana gitu, harus ya, memang harus terjadi gitu impian itu. Artinya kita benar-benar sungguh-sungguh dengan impian tersebut ya, keinginan kuat untuk satu cita-cita, satu keinginan atau hajat gitu. Nah, kemudian simpelnya setelah kita tahu keinginan kita, omongin aja dulu gitu. Enak ya kalau misalnya aku nanti penghasilannya 10 juta per bulan, nanti aku misalnya tahun depan apa gitu ya, atau bulan depan aku nanti ini gitu. Nah, omongin aja dulu impiannya. Kalau kita nggak berani ngomongin dulu impiannya, berarti kita masih takut untuk bermimpi, takut untuk bercita-cita ya. Ini impian ya, bukan angan-angan, karena akan beda kalau impian dan angan-angan. Kalau impian, cita-cita itu kita punya landasan kuat, harus terjadi, tapi kalau angan-angan itu cuma sekedar
ya berangan-angan gitu, dan itu kan tidak dibolehkan dalam agama ya, terlalu panjang angan-angan gitu ya, karena itu akan membuat kita kayak ya justru nggak produktif. Setelah kita berani ngomongin impiannya, kemudian kita masukkan ke dalam pikiran, kita mengiyakan ya, pikiran kita mengiyakan apa yang kita katakan. Nah setelah kita mengiyakan pikiran kita atas apa yang kita katakan, kemudian kita tahu tuh program pikiran kita bahwa kalau kita pikir baik, maka perasaan akan baik. Kalau kita pikir gak bagus, maka perasaan pun akan gak bagus. Perasaan otomatis respon dari pikiran. Nah kalau kita memikirkan keinginan kita yang satu hari nanti itu terjadi ya, terwujud, kita gambarkan betul-betul kata-kata kita tadi ya, kita gambarkan di pikiran, berarti itu yang akan terjadi kan gitu. Proses sunatullahnya alam semesta itu akan mengprogram impian kita gitu ya. Nah supaya kita tuh pikirannya nggak kemana-mana, ini tipsnya teman-teman. Nah setelah kita berani bermimpi, berani bercita-cita ya, ucapkan kemudian gambarkan di pikiran, maka selanjutnya bawa ke riyadoh teman-teman. Bisa riyadoh sholawat gitu ya, sholat tahajud, sholat sunat, atau baca Quran, atau apapun riyadohnya yang membuat kita fokus terhadap keinginan tersebut ya, terutama itu karena pikiran ini isinya doa ya, apa yang kita pancarkan di dalam pikiran kita, gambarkan itu adalah doa kita kepada Tuhan. Nah jadi lengkapi juga dengan baca sholawat ya, kalian bisa riyadoh sholawat di sana gitu, bawa ke dimensi riyadoh ya, kalau bilang tirakat gitu ya, terus menerus. Nah kemudian pada saat setelah kita sholawat ya, kita gambarkan di pikiran, kita mendoakan impian kita. Nah selanjutnya dalam menjalani sehari-hari, ini yang penting teman-teman, kita dalam menjalani hari-hari supaya pikiran rileks ya, meyakini bahwa itu sedang diproses program pikiran kita di alam semesta ya, ke sistem kerjanya Allah gitu ya. Perbanyaklah membaca istighfar di keseharian teman-teman, karena istighfar ini kan ada di Quran surat Nuh ya. Buktikan bahwa ini Quran itu benar adanya di dalam hidup kita ya. Istighfar itu akan mendatangkan solusi ya kan, akan Allah perbanyak harta gitu ya, perbanyak anak-anak gitu ya, mendatangkan kebun-kebun, sungai-sungai. Nah buktikan ayat tersebut di dalam kehidupan kita. Istighfar banyak-banyak ya pada saat kita menjalani proses riyadoh tersebut, menjalani aktivitas kita dimanapun kita gitu ya, supaya kita ini pikirannya bisa terus rileks ya, pikirannya bisa terus di state yang gelombang ketenangan, sehingga hati ini jangan damai. Nah itu yang sebenarnya yang penting. Jadi teman-teman yang sedang punya impian ya, ucapkan aja impiannya dulu gitu ya, digambarkan di pikirannya bagaimana detailnya itu impiannya gitu ya. Kemudian bawa ke riyadoh, baca sholawat ya, baca riyadoh sholawat di sana ya, sambil fokus kepada hajat kita itu. Nah selebihnya setelah kita melakukan riyadoh sholawat ya, setiap hari kita lakukan riyadoh istighfar dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitas kita, perbanyak membaca istighfar, karena istighfar ini bagi aku afirmasi yang paling powerful untuk menangkis ya, menangkal, menghilangkan, membersihkan pikiran-pikiran buruk ya, sangka-sangka buruk ya. Kayak mungkin nggak ya, berarti kita sedang berdosa tuh, dosanya apa? Nggak percaya sama kuasanya Allah. Istighfar banyak-banyak di sana. Nah itu tadi sharing dari aku. Jadi teman-teman jangan takut bermimpi ya, mimpi besar, mimpi kecil itu di sisi Tuhan tuh sama nilainya, gak ada besar dan kecil, bagi Allah itu sama. Jadi ya jangan takut untuk bermimpi gitu, ucapin aja, pikirkan gitu ya, di setting di pikiran bagaimana itu mimpian kalian itu. Kemudian riyadoh sholawat ya, karena sholawat ini kan perantara kita kepada Allah ya, melalui Rasulullah. Kemudian seharian kita berbanyak baca istighfar. Insya Allah ya, pikiran kita akan tetap jernih ya, terjaga dari galau, hal-hal yang nggak penting gitu, karena keseharian kita fokus di aktivitas kita sambil membaca istighfar. Ya mohon ampun, banyak-banyak mohon ampun sama Allah, karena tidak mungkin ya, Allah tuh maha mengabulkan, Allah maha baik ya.
tanamkan itu di pikiran kita saat kita sedang ya memanifestasi impian kita, plus kita juga sedang jalankan riyadhah. Oh ya, satu lagi teman-teman ya, ingat ya, kita selalu mengingat bahwa pikiran kita, otak kita di Allah letakkan di paling atas, di posisi yang paling tinggi, paling mulia, dan usahakan untuk menggunakannya juga untuk hal-hal yang mulia, hal-hal yang tinggi, hal-hal yang kebaikan ya. Banyak-banyak asupan pikir positif, husnuzon kepada Tuhan. Itulah hal-hal yang mulia yang harus kita lakukan dengan pikiran kita. Jangan Allah udah naruh di atas ya, kita pikirannya malah justru berada di bawah sana gitu. Hal-hal yang jelek-jelek, hal-hal yang tidak memuliakan, hal-hal yang tidak menggembirakan ya, hal-hal yang tidak memberdayakan itu ya, supaya ini latihan pikiran selalu bisa untuk diajak berkomitmen berpikir yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang positif, karena dia letaknya mulia di atas. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua Allah mudahkan dalam menggapai cita-citanya ya. Tentunya di dalam kebaikan ya, ranahnya Allah, dan mudah-mudahan nanti ya kalau itu semua sudah terwujud, kita ingat bahwa apapun itu semuanya kita niatkan untuk kebermanfaatan orang lain. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.